Halo semua, sekarang saya akan mempresentasikan tentang paper Bahasa Indonesia yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Bisnis Online. Di sini saya Kevin Lesmana. Saya Stephen Lee. Saya Marco Fernando. Saya Wilty Saputra Hasan. Saya Jordania Gonzaga. Saya Luis Marco. Sekarang kita akan membahas soal latar belakang dari paper Bahasa Indonesia ini. Nah, latar belakangnya adalah media sosial adalah sebuah platform atau sebuah media untuk berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Di zaman sekarang, banyak sekali yang sudah menggunakan media sosial. Dan dari data yang kita dapat, sudah sebanyak 64% dari total populasi Indonesia yang sudah terhubung ke internet. Dan sudah tercatat juga ada 26,2 juta bisnis online yang menggunakan platform media sosial. Nah, terdapat banyak sekali platform media sosial di Indonesia. Salah satunya ada Instagram, Twitter, Google+, dan lain-lain. Dan di zaman sekarang, di pandemi seperti ini, banyak juga orang yang bekerja dan bisnis online sekarang pun lagi sangat maju. Next. Ya, selanjutnya ada pengertian media sosial. Nah, media sosial itu adalah sebuah media daring yang digunakan oleh seseorang di mana penggunanya dapat dengan mudah berinteraksi dan juga berbagi dan menciptakan jejaring sosial tanpa khawatir dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Andreas Kaplan, media sosial didefinisikan sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang telah dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generate content. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi media sosial yang terdiri dari 4. Yang pertama itu pesan yang disampaikan tidak hanya tertuju pada satu orang. Jadi di mana pesan yang disebarkan itu oleh seseorang melalui media sosial dapat dilihat oleh berbagai orang dari semua media sosial itu sendiri. Seperti contoh ada Instagram dan yang lain-lain, Twitter. Yang kedua, pesan yang disampaikan bebas. Jadi orang-orang yang memberi pesan di media sosial itu yang biasanya pada zaman sekarang disebut itu konten, itu bisa dengan secara bebas. Dan yang ketiga ada pesan yang dikirim cenderung lebih cepat. Jadi karena pada zaman sekarang itu semua orang sudah memiliki HP genggam, telepon genggam, smartphone. Jadi semua pesan dan juga berita-berita yang disalurkan di media sosial itu cepat sampai pada orang-orang. Yang keempat itu penerima pesan menentukan waktu interaksi. Jadi di mana sebagai contoh seseorang memberi pesan kepada orang yang lain, jadi orang yang lain itu bisa membalas balik pesan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga dalam 4 klasifikasi ini juga dapat dihubungkan pada bisnis, yaitu di mana ada yang bernama digital marketing, di mana orang yang bisa berdigital marketing ini dia bisa membawa brand atau bisnis berupa jasa kepada masyarakat luas dan dapat dilihat oleh semua orang gitu. Seperti contohnya selebgram yang mempunyai follower banyak, seperti itu. Next. Pengertian bisnis online. Bisnis online adalah cara atau sistem yang dilakukan dengan tujuan pemasaran melalui internet untuk dapat menjual produk atau jasa yang mereka tawarkan secara lebih luas. Keuntungan dari bisnis online adalah 1. Mudah dikerjakan. Bisnis online sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun dengan menggunakan fasilitas internet. Yang kedua, target pasar lebih luas.
pasar atau market yang dituju oleh media sosial dalam melakukan pemasaran jauh lebih besar sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, tidak memerlukan modal besar. Bisnis online menggunakan media sosial tidak memerlukan modal yang besar, cukup internet saja. Dikarenakan media yang makin canggih, seseorang dapat menjalankan bisnis online secara dropshipper. Nah, yang keempat, bebas menjual produk. Dapat menawarkan banyak produk dan jasa untuk para pelaku bisnis potensi menjual barang yang fisik hingga digital. Media sosial. Nah, saat ini di Indonesia setiap tahun semakin bertambah penggunaan sosialnya dengan penetrasi 34%. Pada tahun 2020, ini pengguna sosial media aktif mencapai 88,9 juta. 79 juta diantaranya merupakan penggunaan sosial yang aktif. Kelebihan dan kekurangan sosial media. Kelebihan yang didapatkan oleh produsen maupun konsumen dalam penggunaan produk atau jasa melalui media sosial. Yang pertama, membuat hubungan antara pelanggan dan penjual jauh lebih dekat dan mudah berbagi informasi yang dibutuhkan. Konsumen dapat dengan mudah menyampaikan kritik dan saran kepada penjual seperti dengan komen di Instagram atau komen di Facebook atau di tempat-tempat sosial media yang lainnya. Lebih mudah dan efisien dalam penghematan pengeluaran penjual. Selain ada kelebihan, yaitu pasti ada kekurangan. Kekurangan yang dirasakan oleh penjual dan pembeli ketika memasarkan produk. Yang pertama, menyampaikan keluhan dan kritik secara kurang baik pada penjual itu secara terasa lebih langsung dan lebih sampai ke penjual tersebut. Penjual harus dengan baik mengelola media sosial secara khusus agar tidak diikuti penjual lainnya yang dapat merusak citra produk. Jaringan internet juga sangat mengganggu untuk penjual karena jaringan internet tidak selamanya bagus. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan data penelitian yang kami beri, yaitu media sosial memberikan dampak yang sangat signifikan kepada pasar produk di wilayah wirausaha pemula maupun yang sudah lama. Jadi, melalui media sosial, setiap orang memiliki peluang yang besar untuk membuka dan memulai bisnis serta memasarkan produk mereka. Karena kebanyakan pengguna media sosial membuat produk yang sangat mudah dikenali dan target market yang besar juga membuat mudah bagi para penjual untuk dapat memasarkan produknya. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih Ibu telah mendengarkannya sampai akhir. Jika ada salah, kami ucapkan minta maaf. Ya.